No friends at dusk, huh? Dude, get him to the rally point. Centrally synchronized. Are there more? Look away. Wasn't one of us. I'll take the hill. Go, go, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat berjumpa lagi dengan saya, Baba, di channel kita tercinta, Silver Queen Movies. Film kita kali ini akan menceritakan sebuah misi yang luar biasa mencemaskan, di mana seorang pria Amerika bernama Bulut punya tugas yang agaknya terlalu mulia, yaitu menggagalkan kiamat alam semesta. Dan mari kita lihat apakah misinya akan berhasil. Inilah sebuah film action terbiak dengan judul Tenet. Awalnya Bulut hanya ditugaskan untuk merampas sebuah benda misterius dan terlihat telah berhasil mengambil benda ajaib itu, di mana benda itu dipercaya dapat menggagalkan Perang Dunia Ketiga. Namun begitu naas, tanpa diduga, Bulut dan rekannya pun tertangkap oleh aparat berwajib, lantas diberi hukuman yang tentunya bukan berdiri seharian di depan kelas seperti hukuman di sekolah kita. Mereka mencabuti gigi Bulut dan rekannya dengan kejam agar mengaku siapa yang telah menyuruhnya. Tetapi sebagai wujud kesetiaan kepada atasan, Bulut tetap bungkam dan memilih menelan pil bunuh diri yang berada di tangan rekannya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Setelah siuman dari masa koma, Bulut pun menyadari bahwa dirinya masih bernapas. Pil bunuh diri yang ditelan dirinya ternyata adalah ujian semester akhir yang sengaja digunakan oleh sang atasan untuk ngetes seberapa besar kesetiaan Bulut. Bulut pun mendapatkan misi yang lebih besar yang menyangkut keselamatan semua orang, tapi tentunya bukan menggorok leher setan, melainkan misi yang lebih puyeng dari pekerjaan itu, yakni mencegah kehancuran dunia. Di tengah kapal, sang atasan hanya membekali Bulut satu kata, yaitu Tenet. Meskipun tidak mengetahui apa artinya, dengan gagah bernani dan tidak sombong, Bulut pun memulai perjalanannya. Perjalanan pertama membawa Bulut ke sebuah apartemen di mana dia bertemu dengan seorang ilmuwan yang karena tidak begitu cantik, si Bulut juga akhirnya tidak tertarik. Tetapi melalui penjelasan sang ilmuwan wanita yang entah perawan atau janda itu, Bulut akhirnya tahu bahwa benda ajaib yang dia cari adalah bahan inversi, sebuah benda yang bisa meledakkan alam semesta. Widih, ngeri banget lur. Setelah bincang-bincang agak lama, sang ilmuwan menjelaskan makna benda inversi dengan menunjukkan sebuah senjata yang fungsinya terbalik, di mana ketika Bulut menembakkannya, pelurunya tidak keluar menuju objek tetapi bergerak mundur dari objek dan masuk ke dalam pistol. Hal itu terjadi karena saat itu kaki waktu sedang melangkah mundur. Sang ilmuwan lantas menjelaskan lebih rinci dengan menyuruh Bulut mengambil peluru di atas meja. Secara praktis, tangan Bulut yang terbungkus kain inversi membuat peluru yang juga terbuat dari bahan inversi bergerak ke atas ke dalam genggaman tangan Bulut. Akan tetapi Bulut yang agak belon seperti teman di dekat saya ini hanya menggeleng tak mengerti, hingga akhirnya sang ilmuwan menegaskan kepadanya bahwa hal tersebut tidak perlu dipahami. Bulut hanya perlu untuk segera menemukannya dan mencegah kekacauan terjadi. Tetapi karena ternyata benda itu memang sangat ajaib dan mampu membawa siapapun kembali ke masa lalu dan mengubahnya sesuka hati, seseorang lain juga sedang mencarinya untuk suatu niat yang sangat jahat. Setelah mengamati bahan dasarnya, Bulut kemudian mengetahui bahwa peluru dan senjata terbalik itu terbuat dari cabai, garam, dan rempah-rempah pilihan yang disuplai oleh seorang penjual senjata ternama di Mumbai. Maka tanpa babi bu lagi, dengan begitu penasaran, Bulut pun meluncur ke sana. Di lokasi, seorang pria kerempeng bernama Tempe, entah siapa yang menyuruhnya, tiba-tiba datang menemui Bulut dan dengan ikhlas membantunya. Hingga akhirnya, setelah melewati berbagai aksi keren tanpa tandingan, mereka pun berhasil bertemu dengan sang penjual senjata. Mujur dikali mujur,
Penjual senjata yang diketahui bernama Tiyoti ternyata juga terhubung dengan Tenet. Tiyoti memberitahu Bulut bahwa dirinya hanya membeli senjata itu dari seseorang, di mana seseorang tersebut adalah seorang pebisnis ulung yang saat ini sedang menghirup napas di atas lantai Rusia. Maka tanpa merasa dipersulit oleh sang penulis naskah film, Bulut kemudian segera melayang lagi ke sana. Tunggu. Ternyata sebelum berangkat ke sana, Bulut masih menemui seorang kakek berdasi yang memberikan banyak sekali informasi tentang pebisnis itu, yang pada intinya Bulut hanya bisa bertemu dengan orang itu jika lewat istrinya dengan menunjukkan sebuah lukisan. Maka berbekal lukisan itu, Bulut menemui sang istri yang diketahui bernama Tomat, di mana rencananya berjalan mulus, meski pada akhirnya Bulut harus berhadapan dengan pengawal Tomat dan adu jotos dengan mereka pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka dengan tidak begitu mudah, di suatu pagi yang tak spesial, Bulut menemui wanita cantik itu lagi. Bulut kemudian mendapat informasi valid bahwa ruang penyimpanan benda ajaib itu berada di sebuah gedung besar bernama kampus yang sejauh ini belum pernah dijebol maling. Maka dibantu Tempe, rekan lamanya yang pura-pura meneliti kampus, mereka kemudian menghasilkan sebuah rencana yang saya yakin kalian akan menyebutnya konyol, meski menurut saya sangat brilian. Lalu dibantu oleh seorang lagi yang saya tak tahu namanya siapa, tapi kalau dilihat dari brewoknya, sepertinya dia adalah saudara kandung orang Arab. Terbukti dalam aksinya saat itu, yang meskipun cuma punya waktu 10 detik, mereka mampu menjalankan misi berbahaya itu tanpa tertangkap. Walaupun di tengah jalan, mereka harus bertarung dengan dua orang misterius yang entah siapa, namun terlihat menggunakan baju hitam-hitam. Sepulang dari tempat itu, Bulut dan Tempe lantas mengevaluasi kejadian tadi, di mana mereka menyaksikan langsung bagaimana sebuah pintu di bundaran berputar dan waktu tiba-tiba bergerak mundur. Keganjilan itu lantas dia tanyakan kepada Tiyoti ketika berjumpa di atas perahu. Tiyoti mengatakan bahwa dua orang yang muncul bersamaan itu sejatinya adalah satu orang, dan pintu putar adalah mesin inversi yang diberikan masa depan. Pintu putar yang ternyata milik suami Tomat itulah yang menjadi pintu utama antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah itu dibantu oleh Tomat, Bulut pun dapat bertemu sang pebisnis yang diketahui bernama Pentol di sebuah pesta yang tak begitu asik, yang mana ketika Bulut pertama kali bercakap dengan Pentol, Bulut langsung diancam akan dibunuh karena dianggap telah meniduri Tomat. Namun ancaman itu mereda ketika Bulut menyinggung soal opera yang entah dipengaruhi apa. Pentol lantas berdamai dan mengajaknya bicara panjang lebar sambil berperahu besok pagi. Di atas perahu dalam segala hiruk pikuk laut, Bulut dan Pentol melanjutkan pembahasan opera yang sempat tertunda tadi malam. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Tomat yang membenci Pentol sepenuh jiwa dan raga dengan enteng mendorong Pentol hingga tercebur ke dalam laut. Namun bukannya bersenang-senang, Bulut malah marah, lantas menyelamatkan Pentol saat itu juga. Sebab itulah kawan-kawan, sebagai utang budi, Pentol lantas bertanya apa keinginan Bulut, hingga akhirnya Bulut meminta Pentol membantunya untuk mencuri plutonium. Mendengar kata itu, Pentol lalu bercerita tentang dirinya saat remaja yang berhasil menggali plutonium di bawah rumahnya yang kini telah menjadi perusahaan terbesar di Amerika. Lantas, untuk info lebih lanjut, Pentol menyuruh Bulut agar menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Malam harinya, alih-alih memberikan info lanjutan, Pentol justru melakukan transaksi senjata rahasia. Bulut yang mengintainya dari jarak jauh ternyata kepergok oleh anak buah Pentol dan langsung dihajar dengan sangat brutal. Diketahui, Pentol ternyata adalah seseorang yang memiliki kontrak seumur hidup, dibiayai dan dipandu oleh masa depan untuk menemukan dan memasang kembali algoritma inversi plutonium yang telah dipecah menjadi 9 bagian oleh ilmuwan terdahulu. 9 algoritma itu berkekuatan nuklir yang ledakannya dapat menghasilkan reaksi berantai yang dapat meledakkan dunia. Beberapa bagian telah ditemukan oleh Pentol, dan Bulut pun mengaku bahwa salah satu bagian dari yang 9 itu berada di tangan tim Bulut. Mendengar itu, Pentol pun memutuskan untuk membelinya di suatu tempat yang oleh Bulut diberi syarat
Tomat harus terlibat. Hal itu dilakukan oleh Bulut untuk memancing Pentol sehingga nanti 8 barang ajaib lainnya yang disimpan Pentol terlacak lokasinya. Dan ternyata tanpa pikir panjang, Pentol memberikan sebatang emas sebagai tanda bayar. Setelah menyusun rencana bersama Tempe, Bulut menjalankan aksinya dengan sangat rapi dibantu beberapa orang lain termasuk seorang mafia bernama Kacang. Alhasil, Bulut berhasil mengambil benda ajaib itu. Tapi Pentol yang masuk ke momen itu lewat masa depan tiba-tiba menodongkan senjata ke kepala Tomat. Dan karena iba, Bulut akhirnya menyerahkan benda ajaib itu kepada Pentol. Setelah ditangkap dan dibawa ke ruangan rahasia, Bulut diinterogasi dan Tomat ditembak. Hingga datanglah Kacang dan rekan-rekannya menyelamatkan Bulut dan Tomat. Pentol pun kabur memasuki pintu putar dan menghilang dengan seketika. Waktu itu Bulut lantas menuduh Tempe sebagai antek-antek Pentol, tapi Tempe menggeleng dan kita tahu bahwa Pentol memang bisa membaca masa depan dengan memasuki pintu putar di mana dia bisa lebih dulu melihat masa depan, memasukinya dan mengubahnya. Tetapi melihat Tomat yang tertembak peluru inversi akan mati jika tak diobati dengan pengobatan inversi, maka Bulut segera memutuskan kembali ke masa lalu untuk mengambil obatnya yang terletak di dalam kampus. Sesaat sebelum meluncur, tiba-tiba lengan Bulut terluka. Tempe mengamatinya dan tahu itu adalah pertanda bahwa sebentar lagi masa depan yang pernah disaksikannya akan segera terjadi kembali. Bulut lantas memasuki kampus dan terungkaplah di sana dia bertarung dengan seseorang di masa lalu yang sebenarnya adalah dirinya sendiri, dan Bulut yang berbaju hitam-hitam kena tusuk senjata tajam. Bersamaan dengan itu, Tempe segera membawa Tomat ke ruang pengobatan tanpa berpikir-pikir lagi bagaimana nasib Bulut yang bertarung itu. Setelah berhasil, mereka kemudian kembali lagi ke dalam truk damkar dengan selamat. Tetapi misi belum selesai. Mereka kemudian sadar bahwa Pentol telah memiliki gabungan dari 9 benda ajaib yang kemungkinan akan digunakan olehnya untuk menguasai alam semesta. Tempe juga menjelaskan bahwa Pentol tidak bisa dibunuh. Sebab jika dibunuh, maka sinyal algoritma akan terkirim ke benda ajaib itu dan membuatnya meledak. Secara hukum fisika, itu berarti dunia juga akan binasa. Tetapi menurut info dari Tomat, Pentol sebenarnya punya penyakit mematikan yang itu berarti hidupnya tak lama lagi. Pentol lalu memutuskan untuk menyambungkan algoritma itu ke dalam dirinya agar jika dia tidak bisa menikmati dunia dengan tenang, maka orang lain juga tidak. Maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah memutus sinyal algoritma itu dari tubuh Pentol, yaitu dengan mengeluarkan 9 benda ajaib yang sudah terkumpul dari lokasi penyimpanan. Jika itu telah selesai dilakukan, Bulut meminta agar Tomat segera membunuh Pentol. Maka berangkatlah Tomat ke masa lalu, di mana saat itu dia dan Pentol sedang romantis di atas perahu di tengah laut. Sementara itu, Bulut dan Tempe beserta beberapa pasukan akan menuju lokasi penyimpanan benda ajaib itu. Alhasil, setelah Bulut dan Tempe bersama pasukan Kacang bertempur agak sengit, mereka pun tiba di lokasi peledakan yang dijaga ketat oleh pasukan Pentol. Sementara di atas kapal, Tomat yang tak tahan dengan sikap lelaki jelek yang keras kepala dan banyak omong itu akhirnya menembak dadanya. Detik itu, lokasi benda ajaib meledak. Namun untungnya kawan-kawan, benda ajaib itu ternyata telah berhasil direbut oleh Bulut dan Kacang. Tempe juga berhasil menyeret keduanya sehingga tak terkena ledakan itu. Mereka selamat dan Pentol mati sendirian tanpa bisa meledakkan alam semesta. Dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah seberapa canggih teknologi berkembang, yang paling afdol buat kita adalah mementingkan keselamatan bersama. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe ya.